Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soli. Al ilmu bila amali kasajari bila samari. Ilmu tanpa pengamalan seperti pohon tak berbuah. Allahu Akbar. Apa kabar anak-anak yang soli dan solia? Bertemu lagi dengan Bu Hikmah. Materi kita hari ini adalah tentang bencana alam. Alam adalah suatu peristiwa alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian berupa harta benda, bahkan korban jiwa. Contoh-contoh bencana alam yaitu seperti banjir, kemarau panjang, angin puting beliung, dan juga gempa. Ada dua faktor yang dapat mengakibatkan banjir, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan yang tinggi, pasangnya air laut, dan sedimentasi di muara. Sedimentasi adalah proses pengendapan material, dalam hal ini adalah tanah, yang merupakan hasil erosi dari suatu tempat tertentu. Berikutnya adalah faktor manusia. Dengan membuang sampah sembarangan, menebang pohon-pohon tanpa menanamnya kembali, sehingga menyebabkan kurangnya resapan air. Selain itu, juga banyaknya dibangun pemukiman di bantaran sungai. Hal ini bisa dicegah dengan rutin membersihkan sampah-sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah selalu pada tempatnya. Yang kedua, musim kemarau. Musim kemarau yang panjang bisa juga disebut dengan bencana alam loh, karena persediaan air yang semakin berkurang. Mengapa? Di saat musim kemarau sering sekali kita mengalami kesulitan air. Hal ini disebabkan karena Allah menurunkan air hujan di suatu wilayah, tapi hanya sedikit saja air hujan yang tertampung di dalam tanah. Ini disebabkan karena banyaknya pohon-pohon yang sudah ditebang tanpa disertai penanaman kembali. Jadi, kita sebaiknya banyak-banyak menanam pepohonan di sekitar kita agar di masa kering nanti masih ada air yang bisa kita manfaatkan. Dan ditambah lagi, mulai dari sekarang berhematlah menggunakan air. Seperti saat mencuci tangan, saat mencuci bahan makanan, buah-buahan, dan juga pada saat kita mandi. Yang ketiga, angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin yang besar, bergerak, berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Angin puting beliung yang besar dapat menerbangkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Angin puting beliung juga memiliki dampak dan dapat menimbulkan korban jiwa. Tidak hanya korban jiwa, angin tersebut dapat juga merusak rumah-rumah dan infrastruktur suatu daerah. Selain itu juga, angin puting beliung bisa menimbulkan kerugian secara material. Berikutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng-lempeng bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa dibagi menjadi 3. Ada gempa vulkanik, ada gempa tektonik, dan gempa runtuhan. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh letusan Gunung Merapi. Sedangkan gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Gempa runtuhan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh. Gempa dengan skala besar juga dapat memicunya tsunami. Bencana tanah longsor seringkali menyebabkan banyaknya jatuh korban jiwa dan juga terputusnya akses jalan. Nah anak-anak, Bu Hikmah punya sebuah lagu. Yuk kita nyanyi sama-sama. Judulnya Siaga Gempa. Begini ya lagunya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk ke kolong meja. Kalau ada gempa,
Jauhi kaca-kaca, kalau ada gempa, lari ke tempat terbuka. Mudah bukan? Demikian anak-anak beberapa contoh dari bencana alam yang disebabkan oleh alam maupun yang disebabkan oleh manusia. Ketika bencana alam terjadi, kita harus segera mengulurkan tangan kita untuk membantu saudara-saudara kita. Dengan membantu saudara-saudara kita dapat meringankan beban mereka. Nah, apa saja hal yang dapat kita lakukan untuk membantu saudara yang tertimpa musibah bencana, Bu Hikmah? Kita bisa menyumbang makanan, pakaian, air bersih, dan karena sekarang sedang pandemi, kita bisa menyumbang masker, sabun mandi, dan alat sanitasi lainnya. Tidak cuma itu, kalian juga bisa menyumbang alat tulis dan buku tulis untuk teman-teman yang terkena bencana. Nah, anak-anak, dari tayangan tadi dapat kita ambil salah satu contoh sikap baik yang dapat kita lakukan yang sesuai dengan sila kedua, yaitu sikap saling membantu dan menolong terhadap saudara kita yang terkena musibah. Tolong menolong atau sikap membantu dapat kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Baik pagi, siang, sore, ataupun malam. Baik dalam keadaan hujan ataupun dalam keadaan panas. Nah, masih ingat kan kalian bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Iya, betul sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan simbolnya yaitu rantai. Nah, selain tolong menolong dan membantu saudara kita yang terkena musibah, contoh lain yang sesuai dengan sikap sila kedua yaitu menolong teman yang sedang terjatuh, menjenguk teman yang sedang sakit, membantu nenek kakek menyeberang jalan, membantu kedua orang tua di rumah, berkata yang baik dan sopan kepada siapapun. Itu adalah contoh-contoh yang sesuai dengan sikap sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbolnya yaitu rantai. Nah, demikian anak-anak materi hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan selalu ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.